يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu wassalna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'ul malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم حسن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم حسن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم حسن محمد صديق الأمين ثم حسن محمد الفاروق ثم حسن زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Untuk pengarang kitab niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Amin. Ayo konsentrasi ya, perhatikan kitabnya. Logika dan nalar yang sedang saya kembangkan diikuti, dicoba diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu, dan bermula beberapa pembagiannya i'rab adalah arba'atun, 4. Wa aqsamuhu, dan bermula beberapa pembagiannya i'rab adalah arba'atun, ada 4. Kalau seandainya waw ini dianggap ada di awal alinea, maka waw yang ada di sini disebut sebagai waw ibtidaiyah. Kalau seandainya ini melanjutkan alinea yang awal, ini di tengah-tengah alinea maksudnya, maka ini dianggap sebagai waw istinafiyah.
Apakah waw ini dianggap sebagai waw ibtidaiyah atau istinafiyah? Yang jelas aqsamuhu itu adalah jumlah baru, itu adalah di awal jumlah, karena aqsamuhu itu adalah merupakan isim ma'rifat. Kenapa kok kemudian disebut sebagai isim ma'rifat? Karena al-mudhaf ilal ma'rifah jatuh di awal jumlah. Sering saya tegaskan kepada panjenengan semuanya, di awal jumlah memungkinkan untuk kemudian kita terjemahkan dengan ibtidaiyah, memungkinkan untuk kita terjemahkan dengan istinafiyah, memungkinkan untuk kita terjemahkan dengan i'tiradiyah, memungkinkan untuk kita terjemahkan dengan mausuliyah, memungkinkan untuk kita terjemahkan dengan kemudian haliyah, wasfiyah, dan seterusnya. Gitu. Yang jelas aksamu ini adalah ada di awal jumlah, karena isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka ini ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada maka harus dibaca rofa, tanda rofaknya itu adalah dengan menggunakan dhammah, lebih disebabkan karena aksam itu merupakan bentuk jamak. Jamak taksir dari mufrad qismun, qismani, aqsamun. Aksamuhu itu adalah susunan idhafah, aksamu sebagai mudhaf dan hu di situ sebagai mudhafun ilaihi. Karena mudhaf ilaih maka dia harus dibaca jar, tanda jarnya enggak ada, lebih disebabkan karena hu di sini termasuk dalam kategori al asma al mabniyah. Harokat yang ada pada isim-isim yang mabni itu disebut sebagai harokatul bina. Dhammah yang ada di situ tidak menegaskan atau tidak menunjukkan bahwa di situ dibaca rofa. Itu namanya harokatul bina. Hu di sini menjadi mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih harus dibaca jar, tanda jarnya di sini tidak ada, lebih disebabkan karena di sini itu adalah merupakan isim mabni termasuk isim dhamir. Perhatikan. Wa aqsamuhu arba'atun. Ini kok arba'atun Ustaz, kok enggak arba'un? Arba'atun di sini kalau seandainya kita sedang menganalisis tentang adat, isim adat itu bilangan, maka kita harus merujuk kepada pembagian adat. Kira-kira adat yang sedang kita hadapi itu adalah termasuk dalam kategori hisabi atau tartibi. Kapan kita tahu bahwa ini hisabi, kapan kita tahu bahwa ini adalah tartibi? Jelas standarnya. Kalau mengikuti wazan fa'ilun maka tartibi, kalau tidak mengikuti wazan fa'ilun maka hisabi. Begitu. Karena arba'atun di sini tidak mengikuti wazan fa'ilun maka di sini hisabi. Karena hisabi maka antara adat dan ma'dudnya itu harus berlawanan dari segi mufrad, dari segi mudzakkar muannasnya, dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Mana ma'dudnya? Ma'dudnya itu adalah qismun, aqsam. Aqsam itu adalah bentuk mufradnya adalah qismun, qismun adalah mudzakkar. Inilah alasan kenapa kok kemudian harus arba'atun, harus muannas, harus pakai tak marbutah, begitu. Wa aqsamuhu, dan bermula beberapa pembagiannya i'rab adalah arba'atun, ada 4 rupanya: raf'un, rafa, wa nasbun dan nasab, wa khafdun dan khafat, wa jazmun dan jazm. Raf'un di situ menjadi badal dari mubdal minhu arba'atun. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai badal? Lebih disebabkan karena raf'un itu adalah merupakan bagian dari arba'ah. Yang namanya arba'ah itu ada 1, 2, 3, 4. Yang disebutkan cuma 1 yaitu raf'un. Berarti di sini itu adalah badal yang ba'dun min kullin. Karena badal maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah arba'atun. Arba'atun jadi apa di situ? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian raf'un harus dibaca raf'un, tidak raf'an, tidak raf'in, tapi harus didhammah karena di situ itu adalah menjadi badal dari mubdal minhu yang dibaca rafa. Karena demikian maka harus dibaca rafa juga. Wa nasbun, wawu yang ada di dalam lafadz wa nasbun disebut sebagai wawu atof yang jatuh setelah huruf atof, namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah raf'un. Raf'un jadi apa itu? Jadi badal dari mubdal minhu yang mana? Arba'atun. Arba'atun jadi apa itu? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian harus wa nasbun. Logika yang sama juga bisa kita pakai dalam konteks wa khafdun dan wa jazmun. Falil asma'i maka adalah tetap bagi beberapa isim. Falil asma'i maka adalah tetap bagi beberapa isim. Jadikan khabar muqaddam. Falil asma'i maka adalah tetap bagi beberapa isim min dzalika dari itu arba'ah. Ar-raf'u bermula rafa,
wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat, wala jazma dan tidak ada jazm adalah maujud fiha di dalam asma. Diperhatikan, kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf, jar majrur itu seringkali memang disamakan dengan dzaraf, namanya sama-sama syibhul jumlah, diserupakan dengan jumlah. Ketika kemudian kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal jumlah, perhatikan itu, maka memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam. Apabila apa? Apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pasti pantas itu 3. Ada kalanya isim nakirah, ada kalanya mausul mustarak, ada kalanya masdar muawwal. Yang pasti pantas itu. Perhatikan. Kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun kok ada di awal kalimat, kok ada di awal jumlah, memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai khabar muqaddam. Catatannya apa? Apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pasti pantas itu ada 3, pasti pantas. Sehingga ketika ada 3 ini, maka jar majrur atau dzaraf yang ada di awal jumlah itu, maka pasti ditentukan sebagai khabar muqaddam. Yang pasti pantas itu apa? Isim nakirah. Fiddari rajulun. Fiddari rajulun. Fiddari di situ ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kenapa? Karena yang jatuh sesudahnya adalah rajulun dan itu adalah merupakan isim nakirah, pasti pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Fiddari adalah tetap di dalam rumah, rajulun bermula seorang laki-laki. Fiddari ku tetap ing dalam omah, rajulun utawi wong lanang. Begitu. Atau masdar muawwal. Wa minal ma'lumi lan iku wa minal ma'lumi lan dan adalah dari sesuatu yang diketahui. Annal ustadza, bermula sesungguhnya ustadz adalah mahirun, pinter. Misalnya begitu. Annal ustadza, anna itu adalah merupakan huruf masdariyah, di samping merupakan huruf nasab, di samping merupakan huruf taukid. Tapi yang kita bidik atau yang kita stressing, titik tekannya adalah huruf masdariyah. Berarti apa? Anna plus isimnya plus khobarnya fi ta'wilil masdar. Anna plus isimnya plus khobarnya itu dianggap sebagai masdar muawwal. Kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat, kita menemukan dzaraf ada di awal kalimat, ternyata yang jatuh sesudahnya adalah merupakan masdar muawwal, maka itu ditentukan sebagai khabar muqaddam mubtada muakhar. Wa minal ma'lumi dan adalah dari sesuatu yang diketahui, annal ustadza, bermula sesungguhnya ustadz adalah mahirun, pinter. Atau merupakan mausul mustarak, wa minan nasi may yaqulu, wa minan nasi dan adalah di antara manusia man, bermula orang. Adalah di antara manusia man, bermula orang, yaqulu yang berkata siapa man, begitu. Jadi kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, ya, maka jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, yang pantas itu ditentukan sebagai mubtada muakhar, yang pasti pantas. Diperhatikan, yang pasti pantas itu ada 3, ada kalanya isim nakirah, ada kalanya mausul mustarak, ada kalanya masdar muawwal. Itu bukan berarti di luar yang 3 itu tidak mungkin. Karena demikian harus kita menggunakan feeling, harus menggunakan rasa, harus menggunakan dzauk, harus menggunakan perasaan. Falil asma'i, maka adalah tetap untuk beberapa isim min dzalika dari yang demikian arba'ah itu ar-raf'u, bermula rafa. Ar-raf'u bermula i'rab rafa itu ditentukan sebagai mubtada muakhar, khabar muqaddamnya yaitu falil asma'i wan nasbu wal khafdu, itu begitu. Falil asma'i, maka adalah tetap bagi beberapa isim min dzalika dari demikian arba'ah itu ar-raf'u, bermula rafa, wan nasbu dan nasab, wal khafdu dan khafat, wala jazma dan tidak ada jazm adalah maujud fiha di dalam asma. Diperhatikan,
Kata-kata wala jazma, lam yang ada pada wala jazma itu disebut sebagai la allati linafil jinsi, yang lam yang menafikan jenis. Kapan kita tahu bahwa lam itu adalah menafikan jenis? Kita tahu bahwa lam itu adalah menafikan jenis apabila yang masuk atau dia masuk yang jatuh sesudahnya adalah berupa isim nakiroh. Kata-kata jazmun itu adalah nggak ada alnya, itu berarti isim nakiroh. Dimasukin la allatil, dimasukin lam, itu berarti lamnya itu adalah termasuk dalam kategori la allati linafil jinsi. La allatil nafjil jinsi sama persis dengan inna wa akhwatuha memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Bedanya la allatil nafjil jinsi itu isimnya itu adalah berupa isim nakiroh. Wala jazma dan tidak ada jazm adalah maujud fiha di dalam asma. Perhatikan, wala jazma dan tidak ada jazm adalah maujud. Khabar dari lam di situ adalah maujudun, kata-kata maujudun. Wala jazma dan tidak ada jazm adalah maujud fiha di dalam asma. Walil af'ali dan adalah tetap untuk beberapa fi'il min dzalika dari yang demikian arba'ah itu. Ar-raf'u bil murarafa sama persis, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazm, wala khafdu dan tidak ada khafat adalah maujud fiha di dalam af'al. Ya, jadi yang namanya i'rab itu ada 4, ada yang rafa, ada yang nasab, ada yang khafat, ada yang jazm, ada rafa, nasab, khafat dan jazm. Dari 4 itu ada yang bisa masuk pada isim dan fi'il yaitu rafa dan nasab. Isim memungkinkan dibaca rafa, isim memungkinkan dibaca nasab, tapi ada juga yang khusus masuk pada isim, khusus masuk pada fi'il. Yang khusus masuk pada isim itu adalah khafat. Jazm tidak memungkinkan untuk masuk pada isim. Tidak ada cerita yang namanya isim dibaca jazm. Pun juga demikian, yang namanya fi'il itu tidak ada yang dibaca jar. Jadi jar itu khusus masuk pada isim, sedangkan jazm itu harus masuk khusus masuk pada fi'il. Itu semacam itu. Jadi tidak ada istilah yang namanya fi'il dibaca jar. Enggak ada istilah yang namanya isim dibaca jazm. Wala jazma fiha, tidak ada jazm adalah maujud fiha di dalam asma. Wala khafdha fiha dan tidak ada khafat adalah maujud fiha di dalam asma. Itu semacam itu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, bermula ini adalah bab mengetahui beberapa tandanya i'rab. Diperhatikan bahwa membaca ini sama sekali tidak boleh diputus. Ini dibaca hanya harus 1 kali. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, itu tidak boleh diputus menjadi babun begitu saja, atau babu ma'rifatin begitu saja, atau babu ma'rifati alamatil misalnya tin, itu nggak bisa. Semuanya harus dibaca 1 kaligus. Semuanya ini adalah satu kesatuan yang menjadi susunan idhofah. Babu sebagai mudhaf, ma'rifati sebagai mudhafun ilaihi sekaligus menjadi mudhaf. Dimudhafkan kemana? Dimudhafkan kepada alamati, sehingga alamati di sini menjadi mudhafun ilaihi dari ma'rifah. Pun juga demikian alamati ternyata dia juga mau dimudhafkan kepada al-i'rabi. Inilah alasan kenapa kok kemudian ma'rifati di samping harus dibaca jar, dia tidak boleh diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena di samping menjadi mudhaf ilaih dia menjadi mudhaf. Pun juga demikian alamati di situ. Dia di samping harus dibaca jar. Kenapa kok dibaca jar? Karena menjadi mudhafun ilaihi dari ma'rifah. Tapi dia juga berposisi sebagai mudhaf. Karena demikian dia tidak boleh diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Sedangkan al-i'rabi di situ kedudukannya, posisinya, statusnya hanya menjadi mudhaf ilaih. Karena demikian maka boleh diberi al. Kenapa? Karena hanya mudhaf ilaih saja, bukan mudhaf. Kalau yang ma'rifah di samping mudhaf, mudhaf ilaih, di samping mudhaf ilaih juga mudhaf. Alamati juga begitu, di samping menjadi mudhaf ilaih dia juga mau dimudhafkan juga. Perhatikan. Babu ma'rifati alamatil i'rab, itu cara bacanya satu kesatuan. Itu susunan idhofah, tidak boleh dipenggal-penggal, tidak boleh diputus-putus. Begitu. Babu ma'rifati alamatil i'rabi, seperti yang sering saya tegaskan ketika kemudian kita membaca yang namanya bab, judul, subjudul dan seterusnya. Itu adalah asumsinya
dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang dibuang. Kalau seandainya di sini dimunculkan akan berbunyi hadza babu ma'rifati alamatil i'rabi. Hadza bermula ini adalah babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengetahui beberapa tandanya i'rab. Perhatikan. Liraf'i adalah tetap untuk i'rab rafa'. Liraf'i adalah tetap untuk i'rab rafa' dijadikan sebagai khabar muqaddam. Kenapa kok ditentukan sebagai khabar muqaddam? Lebih disebabkan karena yang jatuh sesudahnya itu adalah memungkinkan untuk atau pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Kenapa? Karena ini adalah berupa isim nakirah. Liraf'i adalah tetap untuk i'rab rafa' arba'u alamatin, bermula 4 beberapa tanda. Perhatikan, seperti yang logika yang tadi. Kenapa Ustadz ini kok kemudian dibaca arba'u, tidak arba'atu alamatin? Kenapa kok di sini tak marbutohnya hilang? Di sini kok kemudian tidak ada tak marbutohnya? Kok arba'u, kok tidak arba'atu? Sedangkan yang di atas arba'atun. Seperti yang sering saya tegaskan, kalau seandainya kita sedang menganalisis isim adat, isim bilangan itu, panjenengan kudu masuk dari pembagian adat. Adat itu dibagi menjadi 2. Ada yang disebut sebagai adat hisabi, ada yang disebut sebagai adat tartibi. Adat hisabi itu tidak menunjukkan tingkatan, adat tartibi menunjukkan tingkatan. Yang ketiga itu namanya tartibi. Kalau 3 itu adalah hisabi. Kenapa ini kok menjadi penting untuk kemudian dijadikan sebagai pijakan awal analisis? Lebih disebabkan karena memang hukumnya antara adat hisabi dan adat tartibi itu beda. Kalau adat tartibi itu antara adat dan ma'dud harus sama persis. Al-qa'idatu ar-rabi'atu. Kalau ad-darsu ar-rabi'u. Kalau mudzakkar sama-sama mudzakkar. Kalau mu'annas sama-sama mu'annas. Al-babul awwalu, al-babul tsani, al-babul tsalitsu. Begitu. Al-qa'idatul ula. Ula itu yang muannas. Al-qa'idatus tsaniyatu. Sama. Ya. Karena al-qa'idatu itu pakai tak marbutoh harus ats-tsaniyatu, harus ats-tsalitsatu, harus ar-rabi'atu. Kenapa kok kemudian disamakan? Itu karena adat tartibi. Kok tahu kalau itu adat tartibi? Karena mengikuti wazan fa'ilun. Bukan arba'atun tapi rabi'atun. Bukan salasatun tapi salisatun. Bukan khamsatun tapi khamisatun. Itu namanya tartibi. Kalau tidak mengikuti wazan fa'ilun, itu berarti hisabi. Ketika hisabi, maka antara adat dan ma'dud harus berlawanan. Dari segi apanya? Dari segi mudzakkar muannasnya. Yang harus dijadikan sebagai pertimbangan itu apa? Bentuk mufrad dari ma'dudnya. Al-madzahibu al-arba'atu. Gak boleh Ustadz al-madzahibu al-arba'u, gak boleh. Kenapa? Karena al-madzahib itu bentuk jamak. Mufradnya itu adalah madhabun. Madhabun itu tidak ada alamatut ta'nitsnya di situ, tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurohnya, tidak ada alif mamdudahnya. Berarti madhabun yang bentuk mufrad dari madzahib itu adalah berhukum mudzakkar. Karena berhukum mudzakkar, maka adat hisabinya harus muannats. Al-madzahibu al-arba'atu. As-shalawatul khamsu. Salat-salat yang 5. Kok as-shalawatul khamsu Ustaz? Kok tidak as-shalawatul khamsatu? As-shalawatu itu adalah merupakan bentuk jamak. Bentuk jamak dari apa? Dari sholatun. Ternyata sholatun itu ada tak marbutohnya. Tak marbutoh adalah merupakan tanda bahwa sebuah lafadz atau sebuah kalimat isim itu berhukum mu'annats. Karena bentuk dari sholawatun itu adalah sholatun dan itu berhukum mu'annats. Maka ketika diberi adat, adatnya adalah adat hisabi. Ketika mu'annats harus mudzakkar. As-shalawatul khamsu, bukan al-khamsatu. Begitu.
Ya. Inilah alasan, karena alamatun itu adalah merupakan bentuk jamak dari mufrad alamatun. Alamatun pakai alif ta. Alif ta itu berarti adalah merupakan jamak muannas salim. Kalau dimufradkan alamatun, ada tak marbutohnya. Karena ada tak marbutohnya berarti muannas. Karena muannas maka adatnya itu harus mudzakkar. Gitu. Kenapa kok mudzakkar? Kok dipertentangkan? Karena ini adatnya adalah adat hisabi, lirraf'i adalah tetap bagi i'rab rafa. Untuk i'rab rafa arba'u alamatin, bermula 4 beberapa tanda. 4 itu ada sekian, ini 4 namanya. Rupanya ad-dhammatu, diperhatikan sebuah lafadz, sebuah kalimah isim itu ditentukan sebagai badal. Itu ada alasannya, bukan tidak ada alasannya, tapi ada alasannya. Kenapa sebuah lafadz itu ditentukan sebagai badal? Karena dia sejenis dengan mubdal minhunya. Karena dia merupakan bagian dari mubdal minhunya. Karena merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Ad-dhammatu itu merupakan bagian dari arba'u alamatin. Karena demikian ad-dhammatu ini ditentukan sebagai badal. Badal apa ini? Badal ba'dun min kullin. Karena badal maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mubdal minhu. Mana mubdal minhunya arba'u alamatin. Jadi apa itu? Jadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar harus dibaca apa? Dibaca rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah ad-dhammatu. Sama semuanya itu. Lirraf'i adalah tetap untuk i'rab rafa arba'u alamatin, bermula 4 beberapa tanda. Rupanya ad-dhammatu dhamma, wal wawu, wawunya waw atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah ad-dhammatu. Jadi apa itu? Jadi badal dari mubdal minhu yang mana? Arba'u alamatin. Arba'u alamatin jadi apa itu? Mubtada muakhar yang harus dibaca apa? Rafa. Inilah alasan kenapa kok kemudian harus wal wawu. Begitu cara bacanya. Lirraf'i adalah tetap untuk i'rab rafa arba'u alamatin, bermula 4 beberapa tanda. Rupanya ad-dhammatu dhammah, wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Perhatikan. Fa ammad dhammatu maka adapun bermula dhammah. Fa ammad dhammatu maka adapun bermula dhammah. Fa ammad dhammatu maka anapun utawi, bermula itu utawi. Fa ammad dhammatu maka adapun bermula dhamma. Khobar dari ad-dhammatu dan sekaligus menjadi jawab dari amma. Fa ammad dhammatu maka adapun bermula dhamma adalah fatakunu maka ada apa dhamma. Khobar dari takunu adalah alamatan, menjadi tanda. Kenapa kok khobar alamatan Ustaz? Iya, ini khobarnya takunu. Khobar itu ada 3, ada khobarnya mubtada, ada khobarnya kana, ada khobarnya inna. Kalau khobarnya mubtada harus dibaca rofa, kalau khobarnya kana harus dibaca nasob, kalau khobarnya inna harus dibaca rofa. Alamatan di sini adalah menjadi khobar dari takunu. Takunu itu maksudnya kana. Karena demikian maka harus dibaca nasob. Karena tak kana wa akhwatuha itu pengamalannya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Begitu. Fa'amad dhammatu maka adapun bermula dhammah adalah fatakunu maka ada apa dhammah. Khobar dari takunu adalah alamatan, menjadi tanda lirraf'i bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadhi'ah, di dalam 4 beberapa tanda, beberapa tempat. Fi arba'ati mawadhi'ah, di dalam 4 beberapa tempat. Arba'ati mawadhi'ah di situ adalah susunan idhafah. Arba'i sebagai mudhaf, arba'ati sebagai mudhaf, mawadhi'ah sebagai mudhafun ilaihi. Mawadhi'ah sebagai mudhaf ilaih maka dia harus dibaca jar, tanda jarnya dengan menggunakan fathah. Kok ada Ustadz tanda jar dengan menggunakan fathah? Iya, karena mawadhi'ah kebetulan termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Mawadhi'ah ini mengikuti wazan mafa'il. Karena mengikuti wazan mafa'il maka dia termasuk dalam kategori sighat muntahal jumu. Karena sighat muntahal jumu maka itu adalah merupakan ilat dari
Isim ghairu munsharif yang memungkinkan sebuah isim kalau seandainya disebut sebagai sighat muntahal jumu' disebut sebagai isim ghairu munsharif karena termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif, maka tanda jernya ditandai dengan fathah. Fa amma dhammatu, maka adapun bermula dhammah adalah fatakunu, maka ada apa dhammah adalah alamatan menjadi tanda lirraf'i bagi i'rab rafa' fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 beberapa tanda, rupanya fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad diperhatikan di situ sama-sama tertulis ada alnya fil ismil mufradi, sedangkan wajam taksiri tertulis yang pertama tidak ada alnya, dijadikan sebagai susunan idhafah. Kalau fil ismil mufradi dijadikan sebagai susunan na'at man'ut. Kenapa? Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhafah, memungkinkan untuk ditentukan sebagai susunan na'at man'ut, tergantung apa? Apakah yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak? Begitu. Al-mufradu itu adalah termasuk dalam kategori isim sifat. Kok tahu kalau itu isim sifat? Iya, karena itu adalah isim maf'ul, berasal dari afroda. Bareng-bareng ayo re. Afroda yufridu ifradan wa mufradan fahuwa mufridun wa dhaka mufradun afrid la tufrid mufradun. Mungkin seperti itu ya. Semoga manfaat. Sudah setengah jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.